Pemuda dalam arti berdasarkan klasifikasi usia SMP, SMA, kemudian masuk pada perguruan tinggi. Kalau waktu mereka dimanfaatkan dengan baik, insya Allah proses-proses masa itu kemudian menjadi masa lalu itu adalah menjadi modal untuk bagaimana menggapai masa depannya. Ya. Ya, termasuk dengan ikut berorganisasi, dan Karang Taruna adalah ruang yang tepat untuk itu dan sangat potensi untuk itu, melihat daripada struktur secara nasional sampai pada tingkat desa. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Muhammad Agus SPDI, selamat datang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kegiatan hari ini sibuk, padat? Ya lumayan padat, sampai sempat terlambat ke sini karena masih menemui satu konsultan. Ya, terlambatnya pun paling beberapa menit aja ya. Ya. Tetap kita on time untuk tapingnya. Iya. Bapak Agus, saya panggil Bapak Agus lebih akrab ya. Siap. Pak Agus sebagai PLT Ketua Karang Taruna Maros dan juga Koordinator Program Keluarga Harapan ataupun PKH. Betul sekali. Ya, saya membahas tentang PKH mungkin. Iya. Pertama, itu program dari pemerintah untuk membantu pemerintah juga pastinya. Hampir sama dengan Karang Taruna itu. Iya. Dijelaskan sedikit boleh? Boleh. Jadi program Keluarga Harapan itu, PKH, program Keluarga Harapan itu adalah merupakan program nasional yang berasal dari Kementerian Sosial. Program ini merupakan program yang dulu di masanya SBY tahun 2007, tapi belum menyentuh secara keseluruhan. Beralih ke tahun periodenya Jokowi sampai sekarang, dan saat ini sudah menyentuh seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Maros. Ini masuk di Kabupaten Maros tahun 2013. 2013. Tapi belum segencar sekarang gitu ya. Ya, jadi awal-awal masuk dulu sasaran program ini berbasis rumah tangga, lalu kemudian berbasis keluarga. Pada saat itu baru sekitar 3.000-an. Sekarang sasaran dari para program Keluarga Harapan di Kabupaten Maros ini terus melakukan perluasan jangkauan, dan sudah menyentuh di angka 14.000. 14.000 apa nih? KK. 14.000 kepala keluarga. Kalau kita persentasikan dari jumlah warga miskin kita di Kabupaten Maros itu sekitar 37.000. Sasaran yang disentuh oleh program PKH itu 14.000, sehingga mungkin persentasenya sudah sampai 34% ya. Oke. Ya. Otomatis ini akan menjadi sebuah tugas berat gitu ya. Karena di tengah pandemi saat ini, apakah ini merupakan tugas berat atau justru sangat membantu nih? Ya, termasuk tugas yang berat di tengah pandemi, karena di saat orang berbicara soal lockdown misalnya, homestay, PSBB, karantina di rumah. Justru teman-teman pekerja sosial ini, kita sebutkan mereka pekerja sosial atau pendamping sosial di lapangan, justru harus melakukan pelayanan, karena dengan adanya kebijakan di era pandemi itu, mereka harus ada perubahan-perubahan kebijakan. Misalnya kalau di era normal sebelum pandemi itu 1 kali dalam 3 bulan. Oke. 1 kali 4 bulan. Sementara di pandemi saat ini harus per bulan supaya lebih berkesinambungan bantuan yang masuk ke warga dampingan program Keluarga Harapan. Tapi otomatis harus menggunakan protokol kesehatan dong ya? Iya, betul sekali. Selama melakukan kegiatan tersebut. Iya. Ini fokus di Kabupaten Maros atau di satu kecamatan saja dari 14 kecamatan yang ada, atau semua kecamatan? Semua kecamatan. Jadi dari 14.000 sasaran program Keluarga Harapan di Maros itu, dia sudah tersebar masuk di 14 kecamatan, 100. Termasuk di desa-desanya gitu ya? Iya, 103 desa kelurahan. Kami bekerja SDM sekitar 54 orang. 54 orang itu sudah tersebar seluruhnya atau? Iya.
ada berbagai posisi. Saya selaku koordinator kabupaten, kemudian ada teman supervisor 1 orang yang akan meninjau langsung di lapangan gitu. Ya, ada administrasi pangkalan data yang bekerja soal data, administrasi dan sebagainya. Kemudian ada teman-teman pendamping sosial di lapangan yang langsung terjun ke lapangan, jalan mendata begitu ya. Ya. Jadi dari 14.000 ini sudah termapping. Satu pendamping sosial itu menangani ada 250 orang, ada 300. Ada sampai 400. Kendala yang paling major, yang sering dihadapi pada saat lagi mendata ataupun jalan ke rumah-rumah gitu. Kalau persoalan data sebenarnya pada menemukan mereka bukan tidak ada kendala, karena sebenarnya data ini sudah ada. Ya, data ini sudah ada. Karena sudah ditetapkan sebagai bagian daripada data DTKS untuk kemudian menjadi sasaran program Keluarga Harapan. Ya. Jadi tidak ada, apalagi Maros ini masuk dalam kategori mudah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Kenapa? Kita ya sejauh-jauhnya masuk ke pelosok masih bisa ditempuh oleh kendaraan. Oh, dari medannya berarti ya? Karena medannya dari sangat medan, aman gitu. Medannya, Dibanding mungkin kalau kita compare dengan kabupaten lain, yang kendala biasanya adalah akses untuk masuk ke pelosok desa itu agak susah. Iya. Gitu ya. Yang kedua mungkin kalau persoalan sinyal, ya sinyal jaringan, mungkin tinggal sedikit daerah yang belum sampai jaringan. Karena sekarang sistem bantuan itu dia berbasis non tunai. Oke. Sangat bergantung pada jaringan karena misalnya transaksi via ATM dan sebagainya kan harus ada. Untuk mengakses ke sana jauh lagi gitu ya, dari rumah ke tempat ATM center. Iya. Gitu ya. Wah, setelah kita berbicara masalah ini, saya pengen berbicara masalah Karang Taruna ini. Iya. Berbicara masalah pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Maros, yang tentunya sudah dipersiapkan di Gembleng untuk menjadi SDM yang sangat siap untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Iya. Kalau Bapak melihat pemuda-pemuda di Maros ini seperti apa? Apakah mereka sudah sudah dipersiapkan matang-matang untuk mungkin entah itu di ranah politik atau mungkin nanti akan membawa harum nama Kabupaten Maros itu sendiri? Bagaimana Bapak melihat pemuda-pemuda di Maros? Kalau saya melihat dari berbagai ranah kepemudaan di Kabupaten Maros berjalan sangat dinamis, ya, sangat dinamis. Bukan cuma Karang Taruna saja, banyak organisasi yang menjadi ruang dan wadah untuk mempersiapkan dan menjadi laboratorium kader, terutama Karang Taruna yang secara struktural ini potensinya karena dia dari pusat sampai pada tingkat desa kelurahan. Oke. Ya, sehingga secara struktural ini untuk melakukan pembinaan, pendekatan terhadap anak muda, wadah Karang Taruna ini menjadi ruang yang sangat efektif. Ya, apalagi berada pada ruang lingkup sosial yang kemudian bisa mengambil peran-peran dalam meningkatkan intuisi sosial di wilayahnya masing-masing, sehingga Karang Taruna sebagai suatu sumber potensi kesejahteraan sosial secara struktural ke bawah bisa berperan di lingkungannya masing-masing. Mengadakan pelatihan pasti ya, untuk bisa mengajak anak muda ini, kaum milenial terutama, untuk sama-sama kita membangun mereka, kepercayaan diri mereka, potensi yang mereka miliki, untuk kita bisa mengarahkan ke hal yang lebih positif. Pelatihan apa yang biasanya dikerjakan? Pertama, pelatihan yang bermuara pada peningkatan building kapasitas kader, setidaknya mengetahui peran dan posisinya sebagai potensi kesejahteraan sosial. Jadi tujuan Karang Taruna itu dia bisa menjadi mediator, kemudian advokasi, kemudian sumber yang bisa mempertemukan
antara penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan bagaimana dia keluar dari permasalahan-permasalahannya. Itu menjadi fungsi utama daripada Karang Taruna. Sehingga hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang kader Karang Taruna adalah bagaimana membangun intuisi sosialnya, kepekaan, kepeduliannya, sehingga mereka mengamati di lingkungannya masalah-masalah yang ada. Ketika itu ditemukan, maka dia berfungsi sebagai mediator, mencarikan jalan bagaimana supaya menemukan solusi sehingga menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya. Permasalahan apa sih yang biasanya mereka hadapi, Pak? Seperti misalnya Karang Taruna itu kan kalau dilihat dari segi namanya dia karang ya, pekarangan. Untuk bagaimana supaya satu lingkungan itu bagus, kita harus menciptakan satu pekarangan yang kemudian isinya adalah tempat bermain anak-anak muda di situ, sehingga ruang untuk kemudian adanya tindakan-tindakan yang tidak bagus, misalnya narkotika dan sebagainya, itu jauh dari situ, karena menciptakan lingkungan atau pekarangan yang baik untuk para anak muda. Masalah yang mereka hadapi biasanya apa? Seperti apa? Misalnya bolos sekolah misalnya kan, ya. Itu banyak ya? Ya, sehingga kader Karang Taruna dengan menyadari itu dia harus menciptakan lingkungan yang sehat untuk kemudian selalu mengisi semangat pada dirinya untuk bagaimana lebih maju. Ini berarti otomatis akan melibatkan orang tua juga ya, setidaknya memberitahukan ke mereka gitu. Iya. Jadi ketika membimbing si anak-anak ini ataupun pemuda-pemuda ini, yang tadi misalnya yang suka bolos sekolah, kemudian diarahkan untuk hal yang jangan bolos sekolah ke hal yang lebih positif, jangan merokok karena kamu masih sekolah misalnya gitu. Iya. Itu berarti ada pengetahuan sudah didiskusikan terlebih dahulu gitu ya sama orang tua. Jadi model pencegahannya sebenarnya tidak hanya pada saat kejadian saja, kita tidak berharap bahwa itu terjadi, tetapi dengan penyediaan lingkungan yang sehat, mengisi waktu-waktu mereka dengan baik, misalnya turnamen-turnamen sepak bola, olahraga dan sebagainya, kemah bakti sosial, itu akan menyibukkan pada hal-hal yang positif juga, sekaligus sebagai bentuk pencegahan terhadap adanya peluang dalam waktu-waktu untuk kemudian digunakan sebagai ruang yang negatif bagi mereka. Saya pengen tanya masalah personal thinking dari Bapak sendiri, pemikiran pribadi Bapak. Kalau Bapak melihat di Kabupaten Maros ini, pemudanya itu bisa diandalkan tidak? Bisa, saya yakin bisa. Berapa persen? Dari seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Maros, berapa persen yang bisa diandalkan? Dengan banyaknya ruang kecenderungan anak muda berkelompok dan berorganisasi, itu adalah merupakan potensi untuk mereka lebih memiliki karakter yang baik. Tapi pada saat dia komunitasnya adalah komunitas yang mohon maaf yang mungkin agak sedikit menyimpang, agak sedikit ke negatif, itu gimana tuh? Saya belum melihat hal itu. Bahkan kelompok-kelompok motor sekalipun saya melihat mereka memiliki gerakan yang sangat positif. Bakti sosialnya mereka, kita bisa mengamati media sosial, mereka punya peran andil yang bagus di ranah-ranah sosial. Kalau di Maros ada balap liar gak sih, Pak? Ya. Ada balap liar gak sih, Pak, di Maros? Kalau kota-kota besar kan biasa ada gitu ya? Minim. Tapi ada berarti? Ya, minim. Mungkin di masa-masa saya dulu bermahasiswa itu ada, sering saya lihat. Kalau saat ini? Tapi dengan pencegahan dari aparat lalu lintas, ruang itu saya melihatnya sangat kurang. Sangat kurang berarti ada. Ya. Kemungkinan bisa ada gitu. Ya, mungkin dia sifatnya laten ya. Sifatnya laten. Saya pengen Bapak sebagai ketua sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Maros, saya pengen Bapak sampaikan kepada anak muda saat ini terhadap awareness di mereka, agar mereka lebih aware terhadap masa depan yang sebenarnya sudah ada di tangan mereka, karena masa depan mereka tergantung dari apa yang mereka kerjakan hari ini.
Silakan Pak. Ini ngomong sama kamera boleh? Ya. Pemuda dalam arti berdasarkan klasifikasi usia SMP, SMA, kemudian masuk pada perguruan tinggi, kalau waktu mereka dimanfaatkan dengan baik, insya Allah proses-proses masa itu kemudian menjadi masa lalu itu adalah menjadi modal untuk bagaimana menggapai masa depannya. Ya, termasuk dengan ikut berorganisasi, dan Karang Taruna adalah ruang yang tepat untuk itu dan sangat potensi untuk itu, melihat daripada struktur secara nasional sampai pada tingkat desa. Kedepannya kami akan melakukan satu bentuk FGD, Forum Group Discussion, untuk kemudian melahirkan satu segmen pengkaderan yang kemudian nantinya itu harus dilalui oleh kader-kader Karang Taruna, sehingga pengembangan kapasitas mereka itu betul-betul ada proses yang bisa menggaransi bahwa mereka kedepannya jauh lebih baik. Oke. Kalau ada pemuda yang pengen ikut pelatihannya seperti apa? Apakah mereka harus daftar di mana, atau dapatkan informasinya dari mana? Ya, tentu karena ini adalah merupakan desain kabupaten, dan ini kita akan memasifkan di Kabupaten Maros dengan berupaya bermitra dengan lembaga lain, misalnya Abdesi yang menjadi pembina dan bahkan yang mengeskakan Karang Taruna di masing-masing desa dengan menyusun satu materi, dan materi itu akan melibatkan dan menjadi standar di dalam menjalankan satu organisasi Karang Taruna pada levelnya masing-masing, sehingga mereka betul-betul memahami peranannya seperti apa dan mengisi ruang-ruang di masanya menjadi suatu proses yang baik untuk masa depan anak. Kalau Bapak sendiri sudah punya pemuda belum? Anak sebagai pemuda? Ya, kalau pemuda dalam perspektif anggaran dasar Karang Taruna belum. Kalau anak Bapak di rumah ada? Ada. Berapa anak? 7. Yang paling tua, yang paling bontot? Yang paling tua. Yang sulung, umurnya berapa? Umurnya kelas 4. Oh, kelas 4 SD. 10 tahun. 10 tahun. Iya. Itu yang paling yang pertama ya, yang sulung iya, ya. sulung. Yang bungsu? Yang bungsu baru 7 bulan. Kencang ya? Lumayan. Alhamdulillah. Satu anugerah yang harus saya syukuri, dan tentu itu berbeda dengan yang lain. Ini kalau saya pengen, kalau saya tanya ke Bapak nih, anak-anaknya akan diarahkan kemana? Ke politik atau justru ke bisnis? Bisnis. Jadi pengusaha? Iya. Tidak ingin mengarahkan anak-anaknya ke politik? Kalau dari Bapak, kemauan Bapak sendiri nih, kalau anak-anak kan belum tahu ya, mereka masih kecil-kecil tuh. Iya. Ya, tapi kalau Bapak sendiri pengennya apa sih anaknya? Di politik atau di bisnis? Bisnis. Kenapa nggak di politik? Bapak kan bisa dikatakan bahwa bersentuhan juga dengan politik sekarang ini. Iya, sebenarnya keduanya satu hal yang tidak terpisahkan sebenarnya ya. Satu hal. Intinya adalah bagaimana generasi kita ini memiliki kekuatan ekonomi sehingga umat itu bisa kuat. Mereka, cowok cewek anaknya yang pertama? 1 sampai 3 cewek, kemudian cowok, kemudian cowok lagi, yang bungsu adalah cewek. Oke. Saya ingin mengajak Bapak bermain games. Kita ada games yang sederhana, simple, yaitu bermain dengan pilih cepat. Ya, jadi nanti saya akan berikan 2 pilihan. Bapak tinggal menjawab salah satu pilihan yang menurut Bapak lebih pas dengan Bapak. Iya. Ya, Pak Agus siap? Yang pertama adalah berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Suka makanan berkuah? Suka makanan berkuah. Oke. Terus yang berikutnya adalah makanan pedas atau tidak pedas? Tidak pedas. Takut dengan yang pedas? Ya, tidak tahan saja. Tidak tahan dengan yang pedas-pedas. Berarti kalau misalnya makanan yang mie yang tidak ada pedasnya sama sekali, nggak ada lomboknya, nggak ada sausnya, itu aman ya? Aman. Berikutnya adalah film luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Lagu luar negeri, dalam negeri? Dalam negeri. Tapi suka dengar lagu ya? Iya.
Penikmat lagu. Penikmat lagu. Pelakon juga kah? Penikmat saja. Lagu apa yang biasa dinikmati? Ya paling kayak Iwan Fals. Ada pesan-pesan moral gitu ya di dalamnya. Iya. Berarti lagu-lagu yang memang punya pesan moral, bukan sekedar hiburannya saja gitu. Iya, yang artikulasinya ada pesan untuk kehidupan kita. Iwan Fals lagu apa yang paling terngiang-ngiang di kepala Bapak? Ya misalnya Bung Hatta. Oke, itu lagu lama kayaknya ya. Iya. Seperti lagu itu. Tuhan terlalu cepat semua. Itu barangkali. Lupa saya. Rapnya gimana sih Pak? Engkau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Itu ya, berarti berbicara masalah Bapak proklamator ya? Iya. Oke. Rhoma Irama yang disuka lagunya? Ya sering dengar saja, tapi kalau menyanyikan saya penikmat saja. Berarti baru-baru ini nonton ya pada saat Rhoma Irama dikolaborasikan dengan Iwan Fals di salah satu stasiun TV? Tidak. Belum pernah sempat nonton? Sempat. Rhoma Irama judi bisa nggak? Sering dengar tapi tidak bisa menyanyikan. Nggak bisa dangdut ya? Ya. Lebih ke pop, lebih ke Iwan Fals gitu ya? Iya. Lagunya. Oke, luar biasa. Sekali lagi terakhir saya pengen tanya ke Bapak, apa harapan Bapak terhadap pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Maros yang saat ini mungkin masih ada beberapa yang namanya mungkin namanya anak muda ya, karena begitu. Namanya anak muda ya pasti menikmati dunianya yang mungkin dikatakan sebagai dunia yang buat kita sebagai orang tua itu agak negatif, tapi buat mereka itu adalah sebuah pelajaran hidup, sebuah pengalaman yang tidak akan dilakukan di masa depan ketika itu merupakan kesalahan hari ini. Yeah. Nah, harapan Bapak secara pribadi dan sebagai Ketua Karang Taruna kepada pemuda-pemuda yang ada di Maros seperti apa? Yeah. Silakan. Jadi sejak saya diangkat menjadi PLT sebagai PLT Ketua Karang Taruna Kabupaten Maros, kami akan menyiapkan ruang bagi para taruna yang ada di desa. Karena sebenarnya kelaiman Karang Taruna ini sebenarnya sangat luas. Secara ADART yang mengklaim anggota Karang Taruna secara self-pasif itu adalah mereka para anak muda yang berusia mulai dari 13 tahun sampai 45 tahun. Level-level ini kami akan berikan satu ruang agar supaya pada levelnya masing-masing di desa kelurahan ada tercipta satu ruang-ruang yang semua levelnya bisa tercover masuk ke dalam. Misalnya lingkungan-lingkungan yang penyediaan ruang literasi misalnya, sehingga selain daripada di ruang pendidikan formal di luar daripada jam sekolah ada lingkungan yang bisa tersedia untuk kemudian ada potensi untuk mendapatkan sesuatu yang menyibukkan mereka dengan hal-hal yang positif, dengan mendirikan PKBM misalnya atau taman baca masyarakat, sehingga literasi mereka itu bisa lebih meningkat, tidak hanya didapatkan pada lingkungan formal tetapi pada lingkungan-lingkungan di mana mereka berada. Nah, Karang Taruna punya potensi untuk menyiapkan itu karena dengan pendekatan struktural dan pendekatan pemerintahan di masing-masing levelnya, karena mereka kan menjadi pembina utama, pembina fungsional, semua berasal dari pemerintahan, sehingga sinergi antara pemerintah dengan Karang Taruna itu sangat satu keniscayaan, sejalan gitu ya. Ya. Korelasi yang sangat kuat sekali. Ya, kuat sekali. Jadi harapan kami tidak ada usia Karang Taruna umur 13 sampai dengan 45 tahun tanpa masuk dalam proses laboratorium kader yang ada di masing-masing desa kelurahan. Dan ini kami benahi tentunya mulai dari pengurus kabupaten secara internal harus memodelkan semangat itu sehingga mengajak dan ke bawahnya itu lebih terarah gitu. Lebih terarah ya. Oke Bapak, terima kasih banyak sudah hadir
dan harapannya semoga pemuda-pemuda ini bisa dibentuk potensinya sehingga makin terasa dan makin besar peluang, makin berpotensi untuk bisa menjadi SDM yang membanggakan terkhusus buat Kabupaten Maras. Iya, kasih sama-sama. Ya, good luck dan kita semoga cepat keluar dari pandemi ini, Pak ya. Amin. Agar Bapak bisa mendapatkan visi misi dari Karang Taruna tersebut dan mensejahterakan, membantu pemerintah untuk mensejahterakan dan juga kesejahteraan sosial di masyarakat ini makin baik ke depannya. Siap. Terima kasih banyak Bapak Agus sudah hadir. Sama-sama. Inspirasi untuk Anda, Sigal pamit mundur. BD Indonesia, sampai jumpa.